Klub Matematika, tempat belajar yang mudah dan menyenangkan. Pada kesempatan kali ini kami akan membagikan video pembelajaran kelas 5, tema 2, subtema 3, pembelajaran yang kedua bersama kami Klub Matematika, tempat belajar yang mudah dan menyenangkan. Oke, kita perhatikan di sini ada sebuah gambar, ada anak yang sedang tertidur, kemudian kita perhatikan di sini ada semut ya. Gambar di samping adalah cuplikan dari buku cerita bergambar yang berjudul Todi dan Semut. Inti cerita Todi dan Semut mengisahkan Todi yang gemar makan coklat dan kue-kue manis, tapi malas membersihkan sisa-sisa makanan. Suatu ketika Todi segera tertidur setelah makan kue manis dengan mulut dan tangan kotor terkena sisa-sisa makanan. Saat Todi tertidur, pasukan semut merubungi Todi. Mereka juga menggigit tangan dan muka Todi hingga bentol-bentol. Todi terbangun dan menangis karena merasa gatal-gatal. Sejak saat itu, Todi selalu membersihkan diri seusai makan. Ini sebagai contoh untuk anak-anak semuanya. Jika sudah selesai makan, segera membersihkan diri agar tidak digigit oleh semut-semut ya. Ayo sekarang kita berdiskusi. Diskusikan jawaban-jawaban pertanyaan berikut bersama teman dalam satu kelompokmu. Yang pertama, apakah gambar tersebut mendukung cerita? Yang kedua, jika jawabanmu ya, apa alasanmu? Jika jawabanmu tidak, apa pula alasanmu? Dalam gambar tersebut, di pertanyaan yang pertama, sebagai informasi saja untuk anak-anak semuanya, apakah gambar tersebut mendukung cerita? Ya, gambar tersebut mendukung cerita. Todi diberikan sebuah gambar, tadi ada gambar anak yang sedang tertidur, kemudian di sampingnya ada gambar semut yang sedang meneropong ya. Artinya gambar tersebut mendukung cerita yang disampaikan. Sekarang kita akan lanjut dengan karya gambar cerita. Banyak kita temui pada buku cerita, terutama buku cerita bergambar dan komik. Perhatikanlah contoh gambar berikut. Di gambar ini kita coba perhatikan. Di gambar yang pertama ada Kak Dito membeli ikan, kemudian ikan itu dipindahkan ke dalam akuarium. Setelah itu Bobby mengambil ikan diletakkan di lantai. Kak Dito melihat ikannya di lantai. Kak Dito bertanya kepada ibu, "Ibu, mengapa ikanku di lantai?" Bobby segera menghampiri kakaknya. "Aku yang memindahkan, Kak. Kasihan ikannya kedinginan." Yang si Diko, ikan memang hidupnya di air. Bobby ini adiknya sudah nggak tahu ya, dia nggak tahu kalau ikan itu hidupnya di air. Kasihan kalau ikannya kedinginan. Ini adalah salah satu contoh gambar cerita bergambar. Jadi gambar tersebut mendukung alur cerita, mendukung ceritanya, sehingga terkesan gambar ini, cerita ini menjadi lebih menarik. Ayo sekarang menulis. Kamu telah melihat contoh karya gambar cerita. Apa ciri-ciri karya gambar cerita? Kita tuliskan dalam kolom berikut. Sebagai informasi saja, kita akan berikan dua ciri-ciri dari karya gambar cerita. Yang pertama adalah memuat gambar lebih banyak daripada teks ceritanya. Yang kedua, gambar-gambar yang ada menceritakan urutan cerita. Untuk lanjutannya, di poin 3 sampai dengan yang kelima, silakan anak-anak cari sendiri ciri-ciri dari gambar cerita. Sekarang ayo kita menulis. Tentukan satu tema yang kamu pilih untuk membuat gambar cerita. Kamu dapat mengingat-ingat pengalamanmu yang paling berkesan, atau kamu dapat mengambil beberapa contoh
tema berikut. Disediakan 3 contoh tema. Yang pertama adalah lingkunganku hijau, udara bersih. Yang kedua, aku menjaga udaraku bersih. Dan yang ketiga, aku merawat kesehatan pernafasan. Ini adalah 3 contoh tema yang bisa anak-anak pilih untuk membuat gambar cerita. Ya, ingat. Salah satu cirinya tadi gambar cerita adalah gambar tersebut harus mendukung cerita. Sehingga gambar ceritanya bisa lebih menarik untuk dibaca. Menjaga kebersihan merupakan salah satu cara mencegah penyakit. Selain menjaga kebersihan, masih ada banyak cara untuk mencegah penyakit. Pada pembelajaran yang pertama, kamu telah mengetahui bahwa salah satu cara mengatasi bahaya kabut asap adalah dengan memakai masker. Memakai masker perlu dilakukan karena kabut asap dapat menyebabkan penyakit infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA. Memakai masker memang merupakan salah satu cara mengatasi bahaya kabut asap dan merawat organ pernafasan. Tentunya pemakaian masker harus benar, yaitu menutup mulut dan hidung. Selain memakai masker, apalagi yang dapat kita lakukan untuk merawat organ pernafasan kita? Kita harus berusaha untuk selalu menjaga kesehatan organ pernafasan. Saat sakit, kita perlu segera berobat ke dokter. Namun, kita juga dapat mencegah penyakit pada sistem pernafasan dengan cara memelihara organ pernafasan. Berikut ini akan kami sampaikan mengenai cara memelihara organ pernafasan. Yang pertama adalah menjaga kesehatan organ pernafasan. Yang kedua adalah menghindari zat-zat yang dapat merusak organ pernafasan. Yang ketiga adalah merawat organ pernafasan. Dan yang keempat adalah menjaga kesehatan lingkungan sekitar. Ini adalah 4 cara untuk memelihara organ pernafasan kita. Untuk lebih jelasnya, kita akan bahas satu persatu keempat cara ini. Kita mulai dari yang pertama, yaitu menjaga kesehatan organ pernafasan. Ini bisa kita lakukan dengan berbagai cara. Yang pertama, kita makan makanan yang bergizi. Tujuannya agar daya tahan tubuh kita terjaga dengan baik. Sistem imun kita terjaga dengan baik. Yang kedua, berolahraga secara teratur. Supaya alat pernafasan terlatih baik sehingga dapat bekerja dengan baik pula. Yang ketiga, istirahat yang cukup. Yang keempat, posisi tidur harus benar, miring ke kanan, dan jangan telungkup. Ya. Itu adalah 4 cara untuk menjaganya. Sekarang yang kedua, kita harus menghindari zat-zat yang dapat merusak organ pernafasan. Yang pertama adalah kita tidak boleh merokok. Selain tidak boleh merokok, kita juga harus menghindari paparan asap rokok. Walaupun kita tidak merokok, tapi kalau sering menghirup asap rokok dari orang lain, itu juga akan berbahaya kepada sistem pernafasan kita. Jadi kita tidak merokok, selain itu kita juga harus menghindari asap rokok. Karena asap rokok juga banyak mengandung racun. Yang kedua, kita gunakan masker saat berada di luar. Yang ketiga, mengurangi konsumsi makanan dan minuman yang dingin. Mengapa? Karena paru-paru kita itu sangat sensitif terhadap dingin. Yang keempat, menghindari makan dan minuman yang banyak mengandung gula dan bahan kimia. Karena dapat merangsang lendir pada paru-paru, sehingga kapasitas udara yang disimpan dalam paru-paru akan lebih sedikit. Ini adalah 4 cara untuk menghindari zat-zat yang dapat merusak organ pernafasan. Tidak merokok atau tidak menghirup asap rokok, menggunakan masker, tidak mengkonsumsi makan dan minuman yang dingin, kita menghindari makan makanan yang mengandung gula dan bahan kimia. Selanjutnya cara yang ketiga adalah dengan merawat organ pernafasan. Merawat organ pernafasan ini dapat kita lakukan dengan cara membersihkan rongga hidung secara teratur. Bulu halus dan rambut hidung ini berfungsi untuk menyaring kotoran. Kita harus bersihkan secara
teratur. Yang kedua, memeriksa kesehatan pernafasan secara teratur kepada dokter, pada ahlinya. Cara yang keempat adalah dengan menjaga kesehatan lingkungan sekitar. Ada beberapa cara, ada 4 cara untuk menjaga kesehatan lingkungan sekitar. Yang pertama, kita harus menggunakan ventilasi dalam rumah untuk menjaga sirkulasi udara. Jadi ada jendela itu untuk pertukaran udara. Yang kedua, menjaga kebersihan lingkungan agar tidak banyak debu yang berterbangan yang akan ikut masuk dalam organ pernafasan kita saat kita menghirup nafas. Yang ketiga, kita harus membuat udara bersih di lingkungan sekitar rumah. Caranya adalah dengan menanam banyak tumbuhan hijau. Yang keempat, mencegah ruangan lembab karena virus dan bakteri sangat mudah berkembang di ruangan yang kelembapannya tinggi. Itu adalah 4 cara untuk menjaga organ pernafasan kita agar tetap sehat. Sekarang ayo kita berkarya. Di sini kamu telah memahami cara merawat organ pernafasan. Sekarang buatlah kelompok bersama teman-temanmu, bisa 5 atau 6 orang atau bisa juga 4 orang sesuai dengan kondisi kelasnya masing-masing. Buatlah poster tentang cara merawat organ pernafasan. Nantinya di sini pada pembelajaran yang kelima, nantinya kamu dan kelompokmu akan mempresentasikan poster tersebut. Sebagai contoh saja, ini akan kita tampilkan beberapa contoh poster tentang kesehatan. Kalian dapat mencontoh desainnya untuk membuat poster tentang merawat organ pernafasan. Misalnya seperti ini, ada gambar tangan, kemudian ada gambar kuman dan bakteri yang ngumpul di tangan, kemudian dikasih tulisan, nggak mau kan tanganmu jadi sarang kuman? Cuci tanganmu pakai sabun biar kumannya nggak nempel lagi. Ini adalah contoh poster tentang kesehatan. Ya, berikut lagi kita juga akan berikan contoh lagi poster yaitu tentang gerakan 3M. Ingat demam berdarah, ingat 3M. Menguras tempat penampungan air, mengubur barang bekas, kemudian menutup tempat penampungan air. Ini adalah contoh-contoh poster yang berisi tentang kesehatan. Ayo kita renungkan sekarang apa yang kamu ketahui tentang cara memelihara organ pernafasan. Ada berapa? Ya, ada 4 cara memelihara organ pernafasan seperti pada tayangan sebelumnya. Kita kerjasama dengan orang tua. Apa saja yang telah keluargamu lakukan untuk memelihara kesehatan organ pernafasan? Ada yang sudah di keluarga sudah tidak ada yang merokok, menghindari asap rokok, sudah ada ventilasi atau jendela rumah, kemudian di sekitar rumah sudah banyak pohon-pohon, membuat lingkungan tetap bersih agar debu tidak berterbangan. Ya, itu adalah hal-hal yang sudah dilakukan untuk memelihara kesehatan organ pernafasan ya. Oke, demikian video sederhana dari kami Klub Matematika. Jangan lupa like, kemudian subscribe, bagikan jika dirasa video ini bisa bermanfaat bagi orang lain. Terima kasih dan tonton kami di video selanjutnya di Klub Matematika, tempat belajar yang mudah dan menyenangkan.